Nah, revolusi itu sebenarnya peristilahan yang sifatnya sains. Jadi dia lebih kepada eksakta. Correct me if I'm wrong, karena di sini ada anak sains terlibat. Revolusi itu secara etimologi artinya to revolve atau berputar kembali. Sebenarnya itu istilah astronomi atau istilah fisika yang mengacu pada perputaran bumi mengelilingi matahari. Walaupun debatable juga apakah bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Nah, peristilahan eksakta itu kemudian dideliver ke peristilahan sosial, sehingga lahirlah revolusi sosial misalnya. Nah, yang paling pertama menyebut itu tentunya salah satunya oleh Karl Marx. Padahal kalau kita melacak akar sejarahnya banyak juga sebenarnya sih orang-orang yang menyebut kata revolusi itu. Tetapi revolusi dalam terminologi sosial menjadi populer itu setelah Thomas Kuhn meluncurkan buku yang berjudul bahasa Indonesianya itu pergeseran paradigma. Bahasa Indonesianya pergeseran paradigma. Nah, buku itu menjelaskan tentang bagaimana paradigma itu bergeser. Nah, singkatnya itulah yang kemudian kita sebut sebagai revolusi. Atau kalau kita mau definisikan secara terminologi, revolusi adalah, kalau kita bicara sosial ya, revolusi adalah perubahan tatanan masyarakat secara radikal dari masyarakat yang lama menuju masyarakat yang baru. Itu revolusi. Nah, sementara Pancasila itu sendiri adalah kalau teman-teman neuroscience selalu membaginya ke dalam 3. Secara yuridis, secara empiris, dan secara filosofis. Secara yuridis, Pancasila adalah dasar hukum atau sumber dari segala sumber hukum, yang mana segala tata peraturan perundangan itu kemudian termanifestasikan. Nah, menurut Jimli Asidik, Pancasila itu adalah jiwa dari konstitusi karena dia berada dalam pembukaan, sementara batang tubuhnya itu adalah peraga konstitusi. Kalau dalam peristilahan atau tinjauan empirisnya, Pancasila berubah lagi nih, menjadi ideologi. Ideologi itu apa? Sudah dijelaskan kemarin Albert 2 hari yang lalu. Ideologi itu adalah sistem pengetahuan terhadap sesuatu yang kita idealisasikan, ideos dan logos. Atau sederhananya, di ideologi Pancasila saya sebut itu sebagai mimpi bersama. Kan kita punya nih mimpi individu. Ketika mimpi individu itu dikolektifikasi, lahirlah kemudian namanya mimpi bersama atau ideologi. Nah, sementara dalam tinjauan filosofis, Pancasila merupakan pandangan hidup. Nah, yang perlu kita notice, Soekarno lebih banyak menyebut Pancasila sebagai pandangan hidup, silahkan baca di bawah bendera revolusi, daripada ideologi. Pancasila sebagai ideologi itu baru tren di zaman Orde Baru. Nah, sehingga kental sekali muatan sosial politiknya bahwa Pancasila itu ideologi. Makanya dalam buku saya itu saya jelaskan kita harus mereideologisasi Pancasila, bahwa Pancasila itu bukanlah hanya bisa ditafsir oleh negara atau top down, tapi ada penafsiran yang sifatnya bottom up, atau kalau dalam bahasa hukumnya mungkin ini juga tahu namanya living law. Living law itu adalah konsep yang dikembangkan oleh Paul Buchanan. Nah, dari 3 konsep itu yang mana Pancasila? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Nah, dari skripsi saya, termasuk tesis saya yang konsisten membahas Pancasila, saya tidak pernah menyebut Pancasila sebagai ideologi, tetapi sebagai dasar hukum. Atau paling banter, Rechtsstaat. Rechtsstaat itu artinya cita hukum. Silakan baca Mukhtar Kusumatmaja kalau mau bicara tentang cita hukum pembangunan. Nah, kemudian apa relevansinya revolusi dan Pancasila? Yang ingin dikemukakan oleh Yudi Latif adalah bahwa revolusi itu harus dipancasilakan dan Pancasila itu harus direvolusikan, sehingga lahirlah terminologi merevolusikan Pancasila dan mempancasilakan revolusi. Nah, bagaimana itu revolusi Pancasila? Apa karakteristiknya? Nah, kita kemudian akan membagi secara tegas antara revolusi liberal yang kemudian kita sebut sebagai Declaration of Independence, itu ada di Amerika pada tahun 1776. Nah, di sisi yang lain ada manifesto komunis. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai revolusi komunis. Jadi ada revolusi kaum liberal, yaitu Declaration of Independence di Amerika, dan ada manifesto komunis, yaitu di London itu tadi. Nah,
apa yang membedakan revolusi Pancasila dengan revolusinya kaum proletar dan revolusinya kaum borjuis? Kenapa saya bilang kaum borjuis? Karena kita tahu, silakan baca, ini juga sudah dibaca oleh Edith, mengapa negara gagal. Di situ disebutkan bahwa Amerika sebagai nation state itu baru berdiri pada abad ke-16 ketika koloni-koloni Inggris di Amerika itu bersatu untuk membangun sebuah negara, untuk melawan kaum feodal Inggris gitu. Jadi antara pengusaha dan feodal. Oke, pengusaha menang, dia kolaborasi dengan masyarakat Indian di Amerika, akhirnya negara Amerika Serikat. Tergusurlah Inggris, padahal sama-sama pendatang, sama-sama orang Inggris ini. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai Deklarasi of Independence. Nah, kenapa dikatakan manifesto komunis sebagai titik tolak dari revolusi proletar? Karena itulah yang mendasari revolusi Prancis pada 1789. Di mana kaum proletar itu dimanfaatkan oleh kaum borjuis untuk menumbangkan kaum feodal atau kaum bangsawan. Nah, apa yang membedakan dengan revolusi Pancasila? Nah, pembedanya adalah revolusi Pancasila itu bertumpu pada 3 aspek. Yang pertama, modal sosiokultural. Modal sosiokultural revolusi Pancasila itu mengedepankan apa yang kemudian disebut sebagai spiritualitas ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang tidak kita dapati baik dalam ideologi kapitalis maupun ideologi komunis. Sehingga Soekarno pada 1965 pada forum PBB mengumumkan bahwa Pancasila menjadi ideologi alternatif di tengah perang dingin pada waktu itu. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa berdiri seimbang di antara dua kutub ideologi ini adalah Pancasila. Walaupun itu sangat subjektif banget gitu sebagai seorang yang berkebangsaan Indonesia. Poin yang mau ditekankan situ adalah seorang Soekarno berani menawarkan ideologi Pancasila. Apalagi Indonesia itu masih relatif muda, belum cukup 2 dekade, tapi dia sudah berani bro di PBB gitu Soekarno, sehingga dia disebut sebagai macan Asia. Itulah yang mendasari Soekarno harus dilengsarkan oleh CA pada 1965 itu 66. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, modal politik revolusi Pancasila itu Pancasila bertumpu pada gotong royong dan musyawarah mufakat yang tidak akan kita dapati pada revolusi kapital maupun revolusi borjuis. Revolusi borjuis itu hanya menyuarakan hak-haknya buruh, sementara revolusi Pancasila tidak berbicara partisan, bukan cuma buruh, bukan cuma petani, tapi ada beberapa golongan-golongan juga yang tidak terakomodasi aspirasi-aspirasinya. Misalnya nelayan. Kalau bahasanya tadi Takim, kaum tertindas atau mustad'afin kalau bicaranya bahasanya Ali Saryati. Sehingga sebenarnya apa yang ingin digalakkan oleh Karl Marx bukan menyuarakan kepentingan kaum tertindas, tapi menyuarakan kepentingan buruh. Makanya namanya proletar. Ya itu orang yang suka meletar katanya. Yo definisi barunya. Nah, yang terakhir, modal ekonomi. Revolusi Pancasila itu bertumpu pada modal. Apa maksudnya modal ekonomi? Modal ekonomi adalah koperasi. Sehingga kata Soekarno dalam DBR itu di bawah modal revolusi bahwa mustahil atau berdiri demokrasi politik jika tidak berada di bawah fundamen demokrasi ekonomi. Inilah juga jawaban bagi pertanyaan kenapa money politik masih sering jamak terjadi di kita? Karena ya belum demokratis kita secara ekonomi. Kita masih menerima 100 ribu demi kepentingan 5 tahun ke depan. Coba dikalkulasi itu 100 ribu dibagi 5 tahun. Dibagi 5 tahun. 20.000. Tidak. Kita punya 100 ribu ya, dibagi 5 tahun. Kita ambillah yang terbanyak. Siapa yang paling banyak sekali anunya, serangan fajarnya? Siapa? Jangan bicara siapa paling, berapa yang paling banyak, karena kalau siapa sangat sensitif bro. 300. Hah? Baper yang dikasih. Oke, anggaplah 300. Ada 500. Ada 500 ya? Ada 50.000. Harta tim sukses ini. Oke, 500 ya. 500 kita bagi 5 tahun karena satu periode berarti 100.000 per tahun, kita bagi 365 hari. 300 rupiah. 300 rupiah. Suara kita per harinya itu cuma dihargai 100 rupiah. Sangat-sangat tidak
tidak worth it. Makanya di dalam buku Kaum Demokrat Kritis, Saiful Mujahidin menawarkan masifikasi kelas menengah. Kenapa? Karena kalau kelas menengah yang berpendapatan 100 sampai 500 ribu per hari itu tumbuh, dia tidak akan memikir lagi itu 100 ribu sampai 500 ribu hanya untuk satu hari dalam 5 tahun. Karena dia akan bilang, ya ngapain saya ambil 100 sampai 500 ribu? Pada hari yang sama saya bisa mendapatkan itu. Sehingga salah satu solusinya itu tadi, koperasi. Bagaimana itu koperasi nanti kita akan bahas juga di bukunya Muhammad Hatta, membangun koperasi membangun. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa relevan tidak kita ini sebagai orang yang berideologi Pancasila takut terhadap komunisme? Saya bilang ngapain takut? Satu, komunisme itu hanya salah satu ideologi yang memperkaya khasanah masa pemikiran di dunia. Itu satu. Makanya saya berulang-ulang kali mengharapkan atau kehadiran, ya kalau bukan PKI minimal pemikiran progresif kayak Hakim Saryati dan Jeki siapa itu namanya, Jeki Sujatmiko. Karena supaya ada lawan tanding dalam berpikir gitu. Kalau bahasanya Sayyidina Ali, asal Sayyidina Ali, musuh yang berakal lebih baik daripada kawan yang tidak berakal gitu. Daripada kita ini diskusi di forum, di ruang publik sama orang yang tidak jelas gitu ya, mending sama orang kiri. Bukan berarti saya mendukung kiri ya, atau saya partisan kiri, enggak banget gitu ya, karena sangat utopis menurut saya. Tetapi kiri sebagai, kalau katanya para filsuf, kiri sebagai jembatan menuju keadilan sosial baik, tetapi bukan sebagai tujuan. Dia bagus sebagai jembatan, tapi bukan sebagai tujuan. Nah, ini juga kita sudah diskusikan 2 hari yang lalu pada 5 tahap perkembangan masyarakatnya, kan, bahwa tujuannya kepada bagaimana masyarakat komunal modern itu bisa mendirikan sebuah masyarakat yang tidak perlu adanya negara. Nah, kalau terminologi hukum pasti menganggap itu wishful thinking, tidak akan mungkin terjadi. Maksud saya bahwa ketika penyelenggara negara itu brengsek, jangan salahkan negaranya, bro. Kita mesti tahu itu negara. Sama seperti ketika banyak KDRT terjadi, jangan menganggap, nama saya nikah deh, banyak KDRT, gitu ya. Jangan institusi pernikahannya yang disalahkan, tetapi pelaku KDRT-nya, gitu. Itu sama dengan kesalahan berpikir semua laki-laki adalah buaya, gitu. Padahal dia juga dilahirkan oleh buaya. Iya, gitu kan, ada ayahnya kan, pasti kan, ada ayahnya pasti. Nah, sehingga perlukah kita takut atau bisakah Pancasila sakti menghadapi Pancasila? Bisa banget selama kita melakukan revolusi Pancasila. Revolusi Pancasila maksudnya apa? Bahwa kita harus merubah landasan berpikir kita dari Pancasila yang hanya bisa ditafsir oleh negara, tapi Pancasila yang betul-betul hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahwa Pancasila penafsirannya tidak boleh final, karena satu-satunya yang final adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dimensi makhluk kita semua dinamis, sehingga memfinalisasi Pancasila sama seperti memfinalisasi atau menganggap Pancasila sebagai Tuhan. Pancasila masih sangat-sangat dinamis, tapi bagaimana dinamika perspektifnya itu bisa berpulang kepada seluruh para intelektual, termasuk para pegiat literasi. Sehingga perlukah kita takut? Kita tidak perlu takut selama kita berlandaskan pada revolusi Pancasila. Sekiranya itu pengantar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan itu tadi, karena biasanya udah lopen, bro. Oke. Ini dari Marzukli Majid. Dalam tubuh Pancasila dewasa ini, sangat liberalisme dan kapitalisme. Bagaimana revolusi Pancasila terkait kesejahteraan seluruh rakyat? Terus dilanjutkan, bisa sampai jika wajah Pancasila tidak masih lagi orang yang sama nih? Iya. Tidak. Apa tadi yang pertama, Saudara? Bagaimana revolusi Pancasila terkait kesejahteraan seluruh rakyat? Nah, bisa sampai jika wajah Pancasila tidak lagi berpihak pada seluruh elemen masyarakat, namun sebagian golongan tertentu. Oke. Inti pertanyaan itu apa ya? I don't know. Mungkin itu tadi yang bagaimana revolusi Pancasila terkait kesejahteraan seluruh rakyat.